Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat, kuat, dan selalu diberkati. Yes. Oke, Ibu Guru sangat senang sekali. Nah, kalian pada pagi hari ini sangat semangat dan selalu gembira. Dan kita akan memulaikan materi kita pada pagi hari ini tentang tanggung jawabku di sekolah. Nah, sebelum kita memulaikan materi kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami ada sebagai kami ada Tuhan. Itu hanya keberkahan Tuhan dalam hidup kami. Dan pada pagi hari ini kami serahkan segala materi kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang campur tangan dan memberikan kami kemampuan. Dan berkati juga anak-anak yang kami layani. Biarlah mereka mendapatkan apa yang sebagian mereka dapatkan pada pagi hari ini. Tuhan berkati kami, lindungi kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, anak-anak masih semangat? Oke, puji Tuhan. Nah, ini gambar ini adalah gambar anak sekolah. Ini adalah sama seperti kita saat ini, mereka pergi sekolah dengan semangat, dengan gembira. Nah, mereka pergi sekolah. Nah, ini adalah tempat sekolah. Nah, di sini juga kita ada dalam kelas, ya. Dan kemudian, apa sih tanggung jawab kita di sekolah? Nah, kita harus mempersiapkan alat untuk kita belajar. Ada buku, ada pulpen, dan juga ada Alkitab. Apa gunanya Alkitab? Untuk dan kemudian ini adalah tujuan pembelajaran tanggung jawab. Apa tujuannya? Nah, ini adalah anak sekolah yang sedang bertanggung jawab di sekolah, ya. Anak dapat menyebutkan contoh tanggung jawab di sekolah seperti untuk menyapu dan untuk membersihkan papan tulis, ya. Itu adik-adik, anak-anak selalu belajar untuk saling bertanggung jawab, ya. Dan kemudian apa itu tanggung jawab? Apa gunanya tanggung jawab, anak-anak? Itu adalah tanggung jawab adalah kesadaran untuk melakukan tugas-tugas wajib kita lakukan. Ya, contohnya anak-anak nih ada ibu guru contohnya suruh untuk membersihkan lantai contohnya. Nah, anak-anak tidak, atau anak-anak contohnya sudah dibersihkan temannya, sudah dirapikan atau sudah dipel, terus anak-anak yang satu dia lewat terus kotor. Apa yang kita lakukan? Kita harus tanggung jawab, ya. Kita harus tanggung jawab untuk membersihkannya kembali. Nah, ini adalah gambar anak-anak dan tanggung jawab, ya. Ini contohnya anak-anak sudah membersihkan papan tulis, meja, dan menyapu lantai. Dan kemudian di mana saja seorang anak yang memiliki tanggung jawab. Nah, kita melakukan tanggung jawab kita itu bukan hanya di sekolah juga, tapi kita lakukan tanggung jawab kita di rumah juga. Di rumah, ya. Apa tanggung jawab kita di rumah? Nah, contohnya kita sudah mulai gede atau sudah mulai kita bisa mengerjakan pekerjaan yang kecil-kecil seperti menyapu lantai, seperti cuci piring, dan seperti untuk membersihkan tempat tidur kita sendiri. Itu adalah sesuatu tanggung jawab kita, memulai dari diri kita sendiri. Dan kemudian, nah ini juga di sekolah. Nah, bukan hanya kita untuk membersihkan saja lantai atau kita membersihkan papan tulis, bukan hanya itu saja tanggung jawab kita, tapi kita perlu juga untuk belajar dengan baik. Itu adalah tanggung jawab yang sangat penting untuk kita di sekolah. Belajar dengan baik. Jangan nanti ibu guru yang ngomong
adalah tanggung jawab, dan kemudian mendengarkan saat guru menjelaskannya. Ini dia adalah mengerjakan tugas. Itu adalah tanggung jawab kita. Itu adalah tanggung jawab kita di sekolah yang sangat penting, yang kita harus lakukan dan wajib kita untuk melaksanakannya dengan baik, untuk mengerjakan tugas satu-satunya. Contohnya ibu guru semua, ayo anak-anak kita mengerjakan tugas dengan baik, ya. Dan kemudian pada saat guru menjelaskan itu kita harus apa? Kita harus mendengarkan saat ibu guru itu lagi menjelaskan. Contohnya saat ini anak-anaknya, kita harus mendengarkan dan saat guru menjelaskan. Dan kemudian apa sih manfaat sikap tanggung jawab? Apa manfaatnya bagi kita? Manfaatnya adalah menjadi pekerjaan dapat selesai tepat pada waktunya, dan kemudian tidak ada pekerjaan yang tertunda, dan kemudian menjadi anak yang dapat dipercaya. Nah, ketika kita sudah bertanggung jawab, dan apapun pekerjaan kita itu tidak ada yang tertunda, harus selesai tepat pada waktunya. Dan kemudian kita juga dipercayai oleh siapapun, kita dipercaya oleh guru, kita dipercaya oleh bapak guru, ya. Setelah harus belajar untuk percaya diri dan tetap semangat. Ini adalah kesimpulannya. Nah, kesimpulannya adalah tanggung jawab adalah kesadaran seseorang dan wajib untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuat. Dan kemudian tanggung jawab harus dilakukan dengan berbagai bentuk, dan tanggung jawab sangat penting kita lakukan dalam pekerjaan dan dimanapun wajib seseorang bertanggung jawab. Ini adalah sebenarnya adalah tanggung jawab itu adalah kesadaran kita sendiri. Kesadaran adik-adik sendiri harus belajar untuk mulai dari ya. Dan kemudian dalam segala bentuknya, ya, kita harus bukan hanya di sekolah, bukan hanya di rumah, juga dimanapun kita berada dan kemanapun kita pergi, itu harus ada tanggung jawab kita. Dan kemudian tanggung jawab ini adalah sangat penting, ya, sangat penting bagi ibu guru dan bagi juga adik-adik, dan bagi juga anak-anak sekolah saat ini harus belajar untuk bertanggung jawab, dimulai dari hal-hal kecil. Nanti kalau sudah besar itu akan lebih terbiasa kita untuk bertanggung jawab. Oke, terima kasih adik-adik. Kakak senang sekali pada pagi hari ini adik masih semangat, masih mendengarkan ibu guru, dan masih mengikutinya dengan baik. Dan sebelum itu kita berdoa, dan kita berdoa dulu sebelum kita istirahat, ya. Kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat hadirat Tuhan dalam pelajaran kami, dan pada pagi hari ini kami sangat bersyukur karena Engkau sudah memberikan kami kemampuan, dan berkati juga anak-anak pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.